Gini anak-anakku sekalian, kita harus punya pengetahuan bahwa nomor satu, Anda cinta nggak kepada Indonesia? Anda cinta kepada Indonesia. Nah, Indonesia ini kan ada rakyatnya, ada tanah airnya, ada rakyatnya. Terus mau tidak mau sudah ada negaranya, sehingga ada pemerintahnya, kan begitu. Tetapi hubungan antara tanah air, rakyat, negara dan pemerintah ini belum. Ibarat sholat itu rokaatnya belum jelas, rukuknya belum jelas, sujudnya belum jelas, nanti kita harus robah itu semuanya. Jadi ibaratnya gini ya, supaya Anda jangan terlalu gini, yang harus diyakini dulu. Menurut Anda, Indonesia terima kasih kepada mereka, apa mereka terima kasih kepada Indonesia? Indonesia terima kasih kepada mereka. Jadi posisi Anda bukan posisi mengharap-harap ke Indonesia. Posisi Anda itu, Anda punya piutang di mana Indonesia harus berterima kasih kepada Anda, gitu kan? Karena Anda punya prestasi yang membawa nama baik Indonesia dan mungkin sangat penting untuk masa depan manusia di dunia. Nanti minyak akan habis, mobil listriknya akan besok kan mobil listrik Anda akan dilihat oleh wakil direktur Intel, ngerti Intel? Bukaan komputermu kalau Intel itu ya, gitu ya. Dudu Intel anu lo ya, bukan Intel bin lo ya. Ya, tolong ceritain dikit aja ya. Oh, jadi begini, mobil listrik kami insya Allah besok pagi, nanti malam setelah acara Maiyahan kami akan berangkat ke Jakarta. Selasa pagi, orang nomor 2 Intel sedunia bersama 50 CEO perusahaan kelas dunia akan datang ke Jakarta, berkunjung, dan mobil listrik kami akan dilihat di Jakarta. Satu-satunya karya anak bangsa di Jakarta nanti. Saya gitu ya. Sekarang orang itu kan tertipu oleh penampilan. Kalau Anda ngomong mobil listrik kan tidak membayangkan menungsone kayak ini gitu. Ya tak? Makanya Anda itu bebaskan diri dari pencitraan bahwa kalau santri tidak ada hubungannya sama listrik, kan gitu kan? Bahwa kalau Islam tidak ada hubungannya sama mobil listrik, kan gitu. Tolong Anda merdeka dulu. Bahwa kalau orang yang bisa bikin mobil listrik tidak mungkin beli baju koko toh. Iki lah baju takwa toh ngene iki. Iki kan cocoknya kan guru PGA. Tapi Anda lihat sendiri kan malam hari ini bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi jenggot sama kesolehan tidak ada hubungannya. Betul enggak? Tapi tidak usah mengatakan jenggot itu orang bodoh, ya tidak ada hubungannya bodoh sama jenggot. Kan gitu. Apa hubungannya jenggot karo bodoh itu gak ono. Gitu loh. Jadi juga kalau Anda tidak suka sesuatu, juga jangan terus selalu membencinya. Karena Anda harus mendengarkan semuanya, harus mempelajari semuanya tanpa batas. Kemudian mengambil yang terbaik menurut Anda, menurut akal sehat Anda, dari semua yang Anda pelajari itu. Anda harus belajar kepada apa saja, dan siapa saja. Belajar kepada jin, kepada para setan, belajar kepada iblis, belajar kepada orang barat, orang Arab, orang Amerika Latin, orang India, orang Sri Lanka, orang Sudan. Anda belajar kepada semuanya, tapi kan Anda punya filter, Anda punya akal sehat, Anda punya pertimbangan untuk Anda ambil yang terbaik. Yastami'unal qaul, kata Allah di surat Az-Zumar. Orang-orang yang mendapat hidayahku adalah orang-orang yang mendengarkan semua kalimat-kalimat, semua informasi-informasi, tapi memiliki kecerdasan untuk memilih mana yang terbaik yang akan dia gunakan. Jadi mereka ini sudah menjalankan Al-Quran, sudah. Jadi mereka ini lebih penting daripada ketua majelis ulama. Kenapa lebih penting? Karena mereka membuka masa depan. Ya oke, saya nggak akan nerusin majelis itu nggak saya terusin. Tapi pokoknya intinya Anda ini orang yang mestinya diterima kasih oleh ini. Jadi Anda itu orang yang lebih unggul daripada Indonesia. Indonesia kan ngerepoti ya penggaweannya, kan gitu. Nggak, ya tapi memang Anda juga jangan kaget kalau tidak begitu dihargai. Mereka tidak sempat menghargai. Mereka tidak sempat mikirin Anda
Mereka tidak sempat mikirin rakyat. Mereka sibuk, Freeport ini terusnya bagaimana, kan begitu. Mereka tidak sempat. Dan seandainya sempat, belum tentu tahu yang mana berprestasi, yang mana tidak. Apalagi orang Indonesia itu kelas menengah ke atas itu minder-minder, inferior. Jadi Islam itu baru benar kalau sudah ada profesor Amerika masuk Islam. Kalau yang ngomong itu kiai desa, dia tidak percaya. Kalau sudah yang ngomong itu orang Amerika dari universitas apa gitu, baru dia mantap sama Islamnya. Itu sama dengan Anda berprestasi itu baru mantap kalau sudah dikasih hadiah muri. Jadi di THR itu, di Purawisata itu ada kelompok penari Ramayana yang sudah 36 tahun terus menerus menari setiap malam. 36 tahun, coba. Prestasi enggak itu? Istiqomah luar biasa. Tapi mereka tidak bangga. Mereka baru bangga ketika muri memberinya hadiah bahwa mereka menari terus-menerus selama 36 tahun. Gitu. Terus saya bilang sama mereka, kamu kok kamu bangga diberi penghargaan oleh lembaga yang tidak pernah punya prestasi? Ya apa sih kon niku? Wong Anda yang punya prestasi kok baru bangga setelah dikasih pengakuan oleh orang yang tidak pernah berprestasi. Iki utakmu iku ndek endi? Itu kira-kira. Jadi Anda harus lillah. Apa yang saya lakukan sama Kiai Kanjeng ya lillah saja. Dan kalau lillah nanti Allah yang akan membukakan jalan ya ja'allahu makhrajan. Nah, waktunya juga bagus kok. Mungkin Anda harus bersabar, tidak terlalu lama lagi. Anda akan mendapatkan jalan-jalan yang baru. Anda tetap tempuh yang selama ini ditempuh, tapi siap untuk kecewa, gitu ya. Sambil Anda mencari jalan-jalan yang lain, Anda mencari lorong-lorong. Karena hidup ini tidak hanya dikuasai oleh negara dan pemerintah. Ada juga jalan-jalan yang lain yang bermacam-macam. Nah, itu nanti kita omongkan bareng-bareng secara intern, jangan kedengaran mereka, gitu ya. Nah, nanti kalau mereka sudah punya prestasi baru gabung sama kita. Gitu. Nah, mereka kan yang jangan doa ya gitu. Oke, Bapak sekalian, itu jadi nomor satu, Anda posisinya adalah orang yang berjasa untuk Indonesia, sehingga posisi Anda itu posisi orang yang bersedekah kepada Indonesia, betul enggak? Tapi Indonesia itu enggak butuh sedekah, masalahnya. Coba, kalau Anda Ma'iyahan Nyun Sewu ya, bagi yang belum pernah datang, itu kan di Ma'iyahan itu pendidikan spiritual ada enggak? Ada. Pendidikan intelektual, pendidikan mental, pendidikan politik, ada semua. Dan itu kan bukan kewajiban Kiai Kanjeng sama saya. Jadi saya kan cuma sedekah. Kan seharusnya, ini Nyun Sewu ya, seharusnya pendidikan politik itu kewajiban parpol, betul enggak? Betul enggak? Pendidikan agama kewajiban Departemen Agama, Kementerian Agama, NU dan Muhammadiyah dan lain-lain. Lagi ini apa? Kinain Nahdlatul Muhammadiyin, gitu ya. Kita enggak punya kewajiban apa-apa, gitu ya. Pendidikan politik, pendidikan mental kan urusan para psikolog. Lalu Anda rame-rame datang ke sini untuk mendapat ketenangan hati. Lalu kapan aku jadi psikiater itu kapan? Dan seterusnya ya. Oke. Tapi kita jangan minta dihargai siapa-siapa. Aku melakukan itu semua karena aku cinta kepadamu. Kamu tidak butuh balasan, tidak butuh iuran, tidak butuh pengakuan, dan kamu tidak usah jadi anak buah saya, tidak usah jadi umat saya, tidak usah. Oh, aku ngimami yo gak gelem, gitu loh. Kalau yang mengangkat Allah itu baru nyata, karena Allah yang memberimu kecerdasan itu baru nyata. Nah, nanti Allah yang menyiapkan, ibarat Allah suruh bikin makanan, Allah akan menyiapkan pembelinya, gitu loh. Anda harus percaya itu. Kalau nggak percaya, balik ke Batu Ampar ludahi. Jauh sebelum orang tua dia ketemu aku itu sudah Batu Ampar ke zaman biyen rek. Zaman tahun 50-an 60-an saya itu sudah sering ke
Batu Ampar itu, ke komplek makam di sana itu. Sudah sering saya, dan saya ketemu macam-macam di sana sudah lama. Mulanya aku iki mbahmu temenan, gitu ya. Gitu. Di tempat beliau ini ada 44 wali di kampungnya, dan beliau sedang memperjuangkan agar supaya dunia pada akhirnya tahu bahwa kalau di Jawa ada wali Songo, di sana ada wali-wali yang juga bermacam-macam. Gitu. Dan di Indonesia ini, Indonesia itu sudahlah, tenang aja. Indonesia itu dipilih oleh Allah. Kita diuji besar-besaran oleh Allah, tidak masalah diuji kok. Tapi kita akan bangkit. Makanya yang panjang umurmu, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Terlalu banyak makan tuh bikin penyakit. Kalau bisa tiap hari mengalami lapar, itu terbaik. Sehingga ketika Anda makan itu benar-benar untuk kesehatan. Dan jangan makan karena ingin makanannya, ngerti nggak? Waduh enak kita pangani, nah itu elek-elek itu. Kalau perlu makanlah yang Anda tidak suka, itu baru akan berprestasi. Lo tenan kui. Lah kalau cuman melakukan yang disukai anak kecil itu. Tapi tanda orang dewasa, cerdas dan tanda orang yang matang dan mampu menaklukkan dirinya adalah berani melakukan yang dia tidak suka dan berani tidak melakukan yang dia suka. Lho ngono kita temenan iku nek dadi nek kon wani dadi pendekar. Jan misalnya Anda suka soto, Anda coba aku saulan gak kira mangan soto, ngono lho rek. Yo kepingin bendino tapi ditahan. Itu. Suka pacaran, setahun saya enggak pacaran. Wow, ngono. Misalnya perempuan, aku biasanya gini. Mas, aku tolong sasing ini ya Mas ya.